Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Rizky. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari jurusan S1 Teknik Telekomunikasi Universitas Telkom Bandung. Saya merupakan mahasiswa dari kelas TT 4310 dengan nomor induk mahasiswa 11011944243. Sebelumnya, video kali ini dibuat dalam rangka penyelesaian tugas pertemuan minggu pertama dari mata kuliah Jaringan Komunikasi Data atau yang disingkat JARKOMDAT. Dan tidak lupa saya mengucapkan rasa terima kasih kepada Ibu Sri Astuti selaku dosen mata kuliah Jaringan Komunikasi Data yang telah memberikan saya kesempatan untuk membahas topik pada kali ini. Di video kali ini, saya akan membahas bagaimana jaringan komunikasi data dapat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Oke, tentunya sudah pada familiar dong dengan aplikasi ini, dan ini. Nah, aplikasi-aplikasi itu semua merupakan salah satu dari sekian banyak bukti bahwa jaringan komunikasi data berperan besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita menggali lebih lanjut mengenai pengaruh jaringan komunikasi data terhadap kehidupan kita sehari-hari, ada baiknya kita ketahui dahulu apa itu jaringan komunikasi data. Jaringan komunikasi data terdiri dari 3 kata, yaitu jaringan, komunikasi, dan data. Menurut KBBI, kata jaringan dalam istilah komputer memiliki arti sekelompok komputer dan perangkat terkait yang dihubungkan melalui fasilitas komunikasi. Perangkat yang dimaksud dapat berupa komputer, ponsel, maupun perangkat lainnya. Oke, kata selanjutnya yaitu komunikasi. Dalam KBBI, komunikasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara 2 orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat disampaikan dengan jelas. Nah, terdapat 3 mekanisme dalam berkomunikasi. Yang pertama ada simplex, yaitu komunikasi satu arah. Selanjutnya ada half duplex, yaitu komunikasi 2 arah dengan jeda waktu yang berbeda. Yang terakhir ada full duplex, yaitu komunikasi 2 arah dengan waktu yang bersamaan. Dan kata yang terakhir yaitu kata data. Data dalam istilah komputer di KBBI merupakan informasi yang dapat dikelola oleh komputer, yaitu dalam bentuk representasi digital dari teks, dari angka, dari gambar, dari grafis, suara, maupun video. Sehingga, secara keseluruhan, jaringan komunikasi data adalah proses suatu pertukaran data dari 2 perangkat atau lebih yang saling terhubung melalui suatu protokol dan media transmisi tertentu, baik berupa kabel maupun nirkabel. Sekarang kita kembali lagi ke topik pembahasan utama kita pada video kali ini. Di masa pandemi virus corona seperti saat ini, kita dituntut untuk bisa melakukan pekerjaan dari dalam rumah. Hal ini sebagai upaya untuk memutus penyebaran virus corona. Dan dibantu dengan perkembangan teknologi yang sekarang sudah memasuki era 4.0, yang dimana kita tak perlu repot lagi untuk menyelesaikan pekerjaan meskipun dari dalam rumah. Salah satu pemanfaatan terbesarnya yaitu aplikasi pesan singkat dan media sosial. Yang kita tahu, aplikasi singkat dan media sosial seperti WhatsApp, Telegram, Line, Instagram, bahkan aplikasi yang sedang ramai dibicarakan seperti saat ini yaitu Signal dan Clubhouse. Pada aplikasi yang sudah disebutkan tadi, kita akan mengirimkan suatu pesan yang nantinya pesan tersebut akan dikonversikan ke dalam bentuk data digital. Selanjutnya, data digital tersebut akan dikirimkan melalui jaringan komunikasi data berupa internet. Mengapa demikian? Karena data digital dalam pengirimannya memerlukan jaringan komunikasi data berupa internet dari pengirim ke penerima. Dan akhirnya, pesan dalam bentuk data digital tersebut akan tersampaikan ke penerima pesan. Selain aplikasi pesan singkat dan media sosial, kita juga dapat menemukan di aplikasi toko online. Dengan penerapan teknologi digital di dunia komersil, kita dapat berbelanja hanya dari genggaman ponsel kita. Toko online juga memerlukan jaringan komunikasi data berupa internet untuk melakukan pencarian, pembelian, hingga pembayaran di dalam toko online tersebut, yang nantinya
akan memudahkan dalam setiap transaksi antara penjual dan pembeli. Dan masih banyak lagi pemanfaatan jaringan komunikasi data di kehidupan sehari-hari. Bahkan, kalian pun menonton video ini melalui aplikasi ataupun dari halaman website. Kesimpulannya adalah, jaringan komunikasi data sudah sangat besar mempengaruhi bagaimana kita manusia untuk hidup. Selayaknya kita sebagai manusia yang berketuhanan untuk patut bersyukur karena kita hidup di masa kini. Dan kita juga bisa berturut serta dalam menggunakan jaringan komunikasi data untuk menciptakan solusi yang ada di sekitar kita. Jadi, mungkin kita bisa mengambil peran semua kemajuan ini tidak hanya untuk keberlangsungan umat manusia, akan tetapi berguna juga untuk keberlangsungan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Sekian penjabaran materi pada video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, dan saya mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang sudah menonton video ini hingga akhir. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.